Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan bahas lagi kumpulan soal aritmatika sosial yang mungkin ada di soal CPNS ya, yang TIU FR CPNS tahun 2024. Beberapa orang dapat, kemarin sempat saya bahas di video yang sebelumnya, dan ada latihan soal. Ini nomor 8 nih. Ini nomor 8 yang kemarin saya coba untuk latihan soal, terus ada beberapa teman yang nanya, "Bang, cara nomor 8-nya gimana?" Nah, di video ini saya akan coba bahas beberapa variasi tipe soal lainnya untuk aritmatika sosial ya. Ini basicnya ada yang diskon, ada yang untung rugi ya, kita akan coba bahas. Nah, sebelum bahas nomor 2, saya akan coba bahas dulu soal yang pertama ya. Pertama tuh lebih mudah angka-angkanya, kita akan coba mulai dari soal pertama. Diketahui harga barang setelah diberi diskon 50% adalah 60.000 ya. Sengaja saya buat 50% supaya mudah dipahami. Berapakah harga barang tersebut sebelum diberi diskon? Perhatikan, diskon 50% itu artinya teman-teman bayar setengah harga ya. Jadi diskon 50% ya, ini sama artinya bayar setengah harga dia. Nah, sekarang kita coba pakai analogi sederhana aja. Kalau setengah harga itu adalah 60.000, gitu ya. Berarti harga normalnya berapa? Ini kan harga setengahnya 60.000 ya. Berarti harga normalnya tinggal 2 dikalikan 60.000. Nah, teman-teman mungkin lebih mudah kalau angkanya dibuat 50% ya. Jawabannya pilihan yang B. Nah, sekarang gimana cara yang benarnya atau pemahaman konsepnya? Kita akan coba bandingkan. Jadi walaupun di sini temanya aritmatika sosial tentang diskon, tapi dia menggunakan konsep perbandingan senilai. Ingat, diskon itu kan sama dengan potongan harga ya. Ya, teman-teman harus paham itu dulu. Ini potongan harga. Jadi kita bukan bayar potongan harganya, tapi sisanya. Nah, karena kebetulan 50% diskonnya, berarti kita bayarnya pun 50%. Dari mana? Dari 100% kita kurangi 50%. Jadi cukup bayar 50%-nya aja ya. Jadi diskonnya 50%, berarti kita bayar setengahnya juga, setengah harganya gitu ya. Nah, kita buat perbandingan. Jadi sebetulnya yang 60.000 ini karena dia sama-sama 50%, jadi sama kelihatannya. Padahal kalau pakai tipe soal berbeda, dia akan berbeda juga ya. Nah, secara tidak langsung soal akan bilang kalau 50% itu kan berarti harus bayar 60.000 ya. Sedangkan harga normal, perhatikan, harga normal itu ya, ini sama dengan 100%. Nah, ini harus dipahami. Jadi harga normal sebelum diskon itu asumsinya adalah 100%. Kalau 50% dapat harga 60.000 ya, sekarang kalau misalkan 100% dapat harga berapa gitu. Ini bisa kita bandingkan. Ini angkanya kelihatan mudah aja, makanya bisa ketebak langsung ya. Teman-teman bisa buat perbandingan seperti ini ya. Jadi 50%, persentasenya sebetulnya nggak wajib untuk diikutkan dalam perbandingan karena nanti dia dicoret juga ya. 60.000 ini per X gitu. Persennya kan boleh kita hapus ya. Hapus 1, hapus juga 1. Berarti kan 50 dengan 100 kan bisa kita coret ya. 50 itu dapat 1 kalau dibagi 50, sedangkan 100-nya dia dapat 2. Dibagi 50 ya masing-masing ya, jadi tinggal 1/2. Ini kalikan silang, X kali 1 dapat X, kemudian 2 kalikan dengan 60.000 ya, jawabannya sama, yaitu 120.000. Nah, ini adalah konsep yang saya terangkan di awal, sengaja saya buat angkanya lebih mudah. Ternyata pakai logikal juga sama harganya, 120.000, dan pakai perhitungan pun sama. Poinnya adalah ada di harga normal. Harga normal itu adalah 100%. Saya kasih warna tanda merah ya sebagai pembeda. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Harga barang setelah diberikan diskon 30% adalah 42.000. Berapakah harga barang tersebut sebelum diberi diskon? Kita gunakan cara perbandingan ya. Diskon itu kan potongan harga. Dapat potongan 30% ya, berarti yang dibayar tuh bukan 30%-nya, tapi sisanya. 100% dikurangi 30% adalah 70%. Jadi 70% ini nilainya setara dengan 42.000 ya. Jadi bukan 30%-nya. Dia bukan besaran diskon ini enggak, tapi harga bayarnya ya. Ini saya coba kasih tanda warna merah biar teman-teman tahu ya. 70% itu adalah 42.000, sehingga kita buat perbandingan bahwa 70% itu harganya adalah 42.000. Nah, masih ingat untuk harga normal ya. Harga normal itu ya sama dengan 100%. Jadi secara tidak langsung kalau 70% 42.000, 100% berapa?
Kita gunakan perbandingan, ya, perbandingan. Teman-teman boleh pakai rumus lainnya nggak jadi masalah. Cuma berhubung khawatir nanti banyak orang yang bilang soal ini nggak muncul, saya coba hubungkan dengan konsep perbandingan harga aja, ya. Jadi 70%, ya, 70%, ini teman-teman bandingkan dengan 100%. Sebetulnya persennya mau dibawa atau nggak jadi masalah, karena akan dicoret juga dia. Ya, ini 42.000 per X, ya. Ini persennya boleh dihapus, ya. Perhatikan ada 0 di atas 1, saya coret 1, di bawah juga ada 1. Ya, kita coret lagi. Nah, sekarang 7 dengan 42 itu bisa teman-teman coret, ya. 7 bagi 7 kan sama dengan 1. Kemudian 42-nya kita bagi 7 sama dengan 6, ya. Nah, ini angkanya tinggal kalikan silang aja. X kalikan 1 jadi X, 10 teman-teman kalikan dengan 6.000, gitu ya. Jadi X-nya sama dengan 60.000, sesimpel itu untuk perbandingan, ya. Tapi harus tahu konsepnya dulu, ya. Jawabannya pilihan yang B. Untuk soal nomor 3, coba teman-teman kerjakan untuk latihan soal, ya. Harga sebuah barang setelah diskon 20% adalah 192.000. Berapakah harga barang tersebut sebelum diberi diskon? Perhatikan, bisa menggunakan contoh soal seperti yang tadi caranya, ya. Atau teman-teman punya cara lainnya pun nggak apa-apa. Cuma ada beberapa teman yang nanya, saya pikir saya gunakan perbandingan aja supaya juga paham perbandingannya, ya, antara diskon dengan harga sebelumnya. Nanti teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Ini udah saya coba hitung, udah ada jawabannya. Nanti kita akan coba cross-check jawabannya, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, seorang pedagang membeli barang dengan harga 400.000. Jika ia menginginkan keuntungan 20%, berapa harga jual barang tersebut? Perhatikan di sini ada harga beli, ya. Nah, harga beli ini kalau dibuat persentase sama dengan 100%, besarnya 400.000. Kalau misalkan dia untung, ya, pengen untung 20%, berarti dia harus jual berapa? 100%, ya, ditambah untungnya 20%. Jadi dia harus jual 120%. Nah, 120% ini berapa harganya? Jadi kalau saya bandingkan, 100% itu kan harga beli, ya, 400.000. Sekarang kalau misalkan mau untung 20%, berarti jadi 120% di sini, ya. Ini berapa harganya? Ya, ini pola pakai perbandingan. Saya nggak gunakan rumus yang aneh-aneh, cuma secara nalar aja. Teman-teman boleh bawa persennya, boleh juga enggak, ya. Bandingkan langsung karena dia perbandingan senilai. 120% ini akan sama dengan 400.000. 400.000 dibandingkan dengan X, ya. Kita misalkan dengan X. Persennya boleh teman-teman hapus, ya, atau dicoret. Dan mohon maaf saya belum kebeli pena, ini jadi nggak bisa pakai cara coret. Kemudian 0 di atas saya ambil 1, ya, saya hapus 1, ini pun saya hapus 1. Perhatikan 10 dengan 12 saya bagi 2, ya. Yang 10 dapat 5, yang 12-nya kita bagi 2. Dia dapat 6. Ini saya copy lagi biar kelihatan jejak coretannya. Ini kan tinggal 5/6, ya. Yang 5 dengan 40 ini bisa kita coret, ya. 5 dibagi 5 dia tinggal 1, ya. Kemudian 40 dibagi 5 ini 8. Nah, ini udah sederhana angkanya, nggak bisa dicoret lagi. Tinggal kalikan silang. X kali 1X, kemudian 6 dengan 80.000. Ya, jadi nilai X-nya adalah 480.000. Jadi soalnya boleh diskon, boleh aritmatika sosial, tapi saya bahasnya pakai konsep perbandingan, ya. Jawabannya di pilihan yang C. Nomor 5, seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 420.000. Dari penjualan tersebut, ia mendapat untung 20%. Berapakah harga beli barang? Harga jualnya 420.000, ya. Berarti kan 100%, ya, ditambah untung. Untungnya berapa persen? 20%. Ini sama dengan 120%. Nah, dijual dengan harga 420.000 kan, berarti 120% ini sama artinya dengan 420.000. Nah, ingat bahwa harga beli itu dia sama dengan 100%. Ini harga awalnya. Kalau mau untung 20% ya tinggal ditambah 20% gitu kan, ya. Nah, ini berapa harganya gitu. Jadi 120% itu sama dengan 420. Kalau misalkan 100%, ya, sama dengan berapa? Kita bisa bandingkan dengan perbandingan senilai. Teman-teman bisa bandingkan langsung, ya. 120%-nya boleh ikut, boleh enggak sebetulnya. Nanti kita coret-coret juga kan. Kalau nanti pas ujian ngitungnya tinggal dicoret-coret aja, nggak usah komplit seperti ini, ya. Ini kan cuma pembahasan yang yang normalnya. Persennya boleh teman-teman coret.
Ya, 0 di atas 1 saya coret, ini juga saya coret ya. Angka 12 dengan 10 saya bagi 2 aja. 12 bagi 2, 6. 10 dibagi 2-nya sama dengan 5 ya. Kemudian perhatikan angka 420 atau 42 dengan angka 6. Itu bisa kita coret juga. Ini saya hapus lagi. 6 dengan 42 ya. 6 dibagi 6 dapat 1. Saya coret lagi di sini. 42 kita bagi 6 ya. 42 bagi 6 itu kan 7. Jadi 70.000 di sini ya. Kalikan silang X kali 1X, 5 dikali 70.000 ya. Jadi ternyata harga belinya adalah 350.000. Kalau teman-teman mau cross check nggak apa-apa, 350.000 kalikan 20%, nanti tambahkan dengan harganya. Diskonnya. Bukan diskon, keuntungannya itu berapa nanti. Apakah betul 420.000? Pasti jawabannya sama ya. Berarti jawabannya ada di pilihan yang 350, yaitu pilihan yang D. Nomor 6, seorang pedagang membeli sepeda dengan harga 500.000. Setelah dicek, ternyata sepeda tersebut cacat dan dijual kembali dengan kerugian 30%. Berapakah harga jualnya? Perhatikan untuk harga beli, ya. Harga beli itu kan sama dengan 100%. Ini 100%-nya 500.000. Nah, sedangkan harga jual karena dia rugi, itu dikurangi, bukan ditambah. Ya, kalau untung dia ditambah, kalau rugi dia dikurangi. Rugi 30%, berarti uang yang balik itu cuma 70%. Nah, ini berapa yang baliknya? Perbandingannya, kita bisa buat seperti ini. 100% itu nilainya 500.000. Ya, kalau misalkan 70%-nya berapa? Gitu. Ini teman-teman bisa pakai perbandingan seperti ini. Ini tinggal dibandingkan saja ya. Jadi 100% dibagi dengan 70%, ini sama artinya dengan 500 atau sama dengan 500.000 per X. Persennya boleh kita hapus ya. Saya hapus juga. Ada angka 0 di bawah ya. Saya hapus 1, atas pun hapus 1. Perhatikan ada angka 0 di sini, ada angka 01 di sini. Ini bisa dicoret dengan 0 yang sebelah kanannya. Saya coret 1, saya coret 1 juga. Sehingga angkanya tinggal 7 dikali 50.000 ya. Jadi X-nya sama dengan 7 dikali 50.000. Ini X-nya 350.000. Ya, jadi kalau rugi itu dikurangi. Jawabannya pilihan yang D. Nomor 7, seorang pedagang menjual sepeda dengan harga 600.000. Dari penjualan tersebut, ia mengalami kerugian sebesar 25%. Berapakah harga beli sepedanya? Ditanyakan harga beli ya. Ingat bahwa harga jual rugi, ya, harga jual rugi itu adalah 100%. Dikurangi dia rugi berapanya? Berapa persen? 25% kan? Jadi 75% teman-teman. Jadi uang yang balik itu 75% atau sebesar 600.000. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya harga beli, ya, harga beli itu kan sama dengan 100%. 100% ini berapa? Kalau dibuat perbandingan, ya 75% itu dapat 600.000. Kalau 100%-nya berapa? Ini mirip seperti diskon, ya. Cuma dia berhubungan dengan tema kerugian. Jadi 75%, teman-teman bandingkan dengan 100%. Kemudian di sebelah kanannya 600.000. Ini sekalian belajar perbandingan senilai juga ya. Persentasenya boleh dicoret. Boleh dicoret, kemudian 75 dengan 100 saya bagi 25 ya. Di 75 bagi 25 itu dapat 3. Kemudian yang 100 dibagi 25 itu dapat 4. Kemudian di sini saya coret lagi nih. Si angka 3 dengan angka 6. Ini bisa dicoret ya. 3-nya saya coret ya, dia tinggal 1 berarti di sini ya. Yang 6-nya dicoret ya, dibagi 3 dia dapat 2. Ternyata angka yang tersisa hanya angka 200.000 dengan 4. Itu kalikan silang. 4 kali 200.000. Berarti nilai harga belinya adalah 800.000. Ya, mudah ya perbandingannya. Itu ada pilihan jawaban yang A. Untuk latihan soal, teman-teman bisa kerjakan soal nomor 8. Di sini ada harga jualnya 625.000, kemudian untungnya 25%, berapa harga belinya. Ya, bisa gunakan perbandingan atau pakai cara lainnya boleh. Yang penting jawabannya harus sama ya. Nomor 9, seorang pedagang menjual sepeda dengan harga 720.000, terus dia rugi. Berapa harga belinya? Ya, rugi 40%, berapa harga belinya? Nomor 10, ini agak beda soalnya. Saya sengaja munculkan kerugiannya ya.
Seorang pedagang mendapatkan kerugian sebesar 270.000. Jika persentase kerugiannya adalah 30%, berapakah harga belinya? Clue-nya adalah 30% itu sama dengan 270.000, karena 270 itu bukan harga jualnya ya, tapi dia kerugiannya. Nah, berapakah harga belinya? Kalau teman-teman paham soal yang sebelumnya, pasti nomor 10 pun paham ya. Mudah-mudahan pembahasan soalnya bermanfaat buat teman-teman yang suka. Boleh like dan tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video pembahasan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.